Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Semoga kita berada di dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat dalam melakukan aktivitas kita. Marilah kita bersatu di dalam doa untuk merenungkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Zakaria 10 ayat 2. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Ayaka gana-ganaan maka tahun gagap, jala akka pangaruding manodungi si pauto-oto. Jalanipi akana si gabiak dihat naso gabiak dihatahon nasida. Alogo sabingdo apul-apul sian nasida. Dibaheni liludo nasida songon parduan biru-biru. Tarjepol nasida ala swadong si parmahan. Mintalah hanya kepada Tuhan. Masalah dalam hidup ini akan selalu ada silih berganti. Banyak dari masalah itu tidak dapat diselesaikan dengan pikiran kita sendiri. Justru semakin dipikirkan dan diselesaikan dengan mengandalkan pikiran dan kekuasaan diri sendiri, masalahnya semakin sulit dan mendatangkan tekanan dalam diri orang tersebut. Logika berpikir kita sering kita andalkan dan menuntun kita melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Terlebih menjadi jatuh kepada mengandalkan kekuatan dunia dan menyembah ilah lain. Bagian pasal 10 ini ditujukan kepada orang Yahudi yang telah pulang dahulu dari pembuangan. Ini merupakan tahap pemulihan pertama. Pada ayat pertama kita melihat masalah pertama yang dialami orang-orang Yahudi ini. Karena kebanyakan dari mereka adalah bertani, bercocok tanam, dan susahnya mendapatkan hujan atau air menjadi sebuah pergumulan untuk mereka yang sedang bertani. Zakaria memberikan ketenangan untuk mereka, bahwa Allah lah yang membuat awan-awan, hujan, dan tumbuhan. Jadi mereka tidak perlu khawatir. Hal ini sangat berbeda dengan yang ditawarkan oleh terafim atau berhala dan juru-juru tenung. Zakaria mengkontraskan antara Allah dengan berhala itu, dengan terafim, dengan tenung itu. Allah memberikan janji yang pasti, mampu ia tepati. Namun tidak demikian dengan terafim dan juru-juru tenung yang adalah hampa dan kesia-siaan. Para terafim justru hanya membiarkan orang-orang Yahudi terlantar dan menderita. Zakaria memberi perbandingan untuk mereka dapat memilih mengikut Allah yang adalah pencipta dari segala sesuatu dan yang memenuhi kebutuhan mereka, atau terafim dan juru-juru tenung yang hanya omong kosong. Bersama Allah kita akan digembalakan olehnya, sementara bersama berhala justru penyembah berhala yang menjaga yang disembahnya. Perbedaan yang sangat kontras yang mengingatkan mereka untuk senantiasa mengandalkan Tuhan Allah dalam perjalanan kehidupan ini. Dalam hidup kita tidak mungkin kita lepas dari masalah. Hari silih berganti. Masalah memang selalu ada. Entah itu sakit penyakit maupun masalah ekonomi atau masalah lainnya. Namun apakah kita akan setia pada penantian akan janji Allah, atau kita malah mencari solusi kepada mereka yang sesat? Apakah kita mencari Tuhan dalam menghadapi setiap masalah kita itu? Mari kita setia hanya kepada Allah, karena memang hanya Dia yang mampu menuntun kita.
Renungkanlah masalah dalam hidupmu. Percayalah bahwa Allah adalah satu-satunya harapan yang dapat memberikan tuntunan, memberikan solusi dalam setiap permasalahan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Masalah silih berganti di dalam hidup kami. Tapi kami percaya di dalam Tuhan kami akan menemukan solusi dari setiap masalah kami. Kami mau hanya mengandalkan Tuhan saja. Dan kami tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kami umat yang Engkau kasihi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.